Assalamualaikum. Hari ini saya pengen cerita soal apa yang membuat kita tidak betah untuk sekolah di luar negeri, khususnya kalau saya ini di Belanda gitu. Saya yakin kalau teman-teman pasti sudah banyak melihat video yang mana teman-teman pelajar yang sedang sekolah di luar negeri sangat happy gitu ya, sangat senang jalan-jalan, kemudian fotonya bagus-bagus, kemudian bisa posting di sosmed dengan latar-latar yang indah, mungkin di Eropa, di Amerika, kemudian juga pengalaman-pengalaman baru. Saya yakin pasti teman-teman sudah banyak gitu dapat cerita soal itu yang memotivasi teman-teman ke luar negeri. Nah, kalau saya sekarang mau mencoba untuk cerita apa sih potensi yang bikin teman-teman itu sebenarnya nggak betah di luar negeri gitu. Jadi karena pada kenyataannya di sini kita sedang menuntut ilmu dan tentu saja banyak tantangan-tantangan yang berbeda dengan negara asal kita. Nah, apa saja? Yuk kita bahas ya. Yang pertama adalah musim. Saya datang ke Belanda ketika musim dingin, bulan Desember, kira-kira suhunya 1 sampai 2 derajat lah ya. Dan itu membuat saya benar-benar tidak nyaman dan tidak terbiasa. Mungkin di rumah itu mungkin hangat ya karena ada pemanas di situ, tetapi secara umum musim dingin itu tidak menyenangkan bagi saya. Saya tidak suka musim dingin. Kita kalau musim dingin itu pagi itu terang itu kira-kira jam 7 lah, jam 8. Bener-bener langitnya terang itu setengah 9 baru terang, jam setengah 9 pagi bayangkan. Kemudian nanti kira-kira setengah 5 sudah maghrib, sudah gelap. Jadi situasinya itu kayak gloomy ya, kayak kelam gitu. Jadi rasanya juga tidak nyaman, kemudian juga basah ya, jadi kayak lembab, kemudian juga bikin gatel gitu. Kemudian ya sehingga saya rasa yang membuat saya tidak betah pertama datang adalah musim. Ya, setelah musim dingin, kemudian musim semi. Musim semi juga perlahan-lahan suhunya mulai hangat, tapi kan masih dingin juga ya sebenarnya. Mulai 8 derajat, kemudian geser jadi 10, jadi 12. Nah, itu juga masih tidak nyaman bagi saya. Meskipun lama-lama akan bergeser ke 16, ke 18, ke 20. Nah, musim semi pun juga rasa-rasanya menurut saya juga masih dingin menurut saya. Kemudian setelah itu baru summer, musim panas. Nah, itu yang mungkin kondisinya mirip di Indonesia. Jadi saya sudah mulai nyaman tuh di musim panas tuh. Kira-kira mungkin 25, mungkin nanti dekat 28 dan sebagainya. Summer itu menurut saya yang paling ideal. Tapi setelah itu nanti musim gugur mulai dingin lagi. Mulai nggak nyaman lagi tuh. Jadi secara umum musim di Belanda ini jadi kendala bagi saya. Karena dari 4 musim itu mungkin yang saya benar-benar menikmati seperti di Indonesia hanya summer. Kemudian musim-musim lainnya pun kecenderungannya dingin dan sejuk. Sejuknya pun ke arah dingin dan saya tidak merasa terlalu nyaman dengan itu. Oke, yang kedua adalah kepraktisan. Jadi masih nyambung dengan yang pertama. Karena musimnya itu juga berbeda, maka kepraktisan menggunakan pakaian pun jadi berbeda. Kalau di Indonesia saya biasa banget itu pakai keluar main pakai kaos, kemudian pakai celana tanggung, kemudian pakai sandal. Nah, karena di sini musimnya berbeda, saya jadi tidak bisa sepraktis itu. Kalau musim dingin misalnya, saya harus pakai jaket, kemudian pakai masker juga karena dingin, kemudian juga pakai long john, kemudian harus pakai sepatu gitu. Padahal kalau di Indonesia, saya itu termasuk jarang pakai sepatu. Mungkin pakai sepatu hanya ketika bekerja. Jadi kalau main gitu dengan teman-teman atau nongkrong gitu, biasanya hanya pakai sandal dan celana pendek dan kaos gitu. Jadi sangat tidak praktis gitu. Itu kaitannya sama yang pertama tadi. Yang ketiga adalah masjid. Ya, kalau di Belanda ini sebenarnya tidak sulit ya mencari masjid, cukup banyak. Cuman mungkin ya tidak
sebanyak Indonesia gitu. Di Indonesia kita dengerin azan gitu, seringkali ketika kita di luar itu kita ingat gitu, kita ingat waktu sholat, dan kemudian juga azan itu selalu mudah didengarkan. Nah di sini hampir kita itu jarang mendengar azan, dan masjid pun kalau mau misalnya pergi ke masjid juga kita harus butuh effort yang lebih ya dibandingkan di Indonesia. Kayaknya masjid di mana-mana gitu. Itu kaitannya memang agak pribadi sih sama agama yang saya anut. Tetapi itu juga jadi sedikit gitu kerinduan ketika kita biasa di Indonesia itu dengar azan, kemudian tiba-tiba sekarang kehilangan suara azan tuh rasanya bikin agak nggak betah gitu. Kemudian juga kalau sholat juga mudah. Kalau di Indonesia kita jalan-jalan pergi, kalau waktu sholat saya biasa bawa sarung lah misalnya, karena saya tadi seringnya main pakai celana yang tanggung gitu, saya bawa sarung. Kemudian ketika waktunya ibadah kita bisa mencari masjid dengan mudah. Nah kalau di sini tidak bisa juga semudah di Indonesia, apalagi waktu sholatnya pun akan berbeda-beda tergantung dari musimnya. Itu nomor 3. Nomor 4, halal food ya. Nah lagi-lagi halal food ini cukup mudah di Belanda. Jadi saya tidak bilang ibadah di Belanda susah ya, tidak, saya tidak bilang itu. Halal food tadi, masjid juga sebenarnya banyak juga di Belanda. Halal food juga bisa diakses karena banyak toko-toko muslim seperti Turki atau Maroko. Cuma tidak bisa semudah kalau di Indonesia. Saya kalau ke Indonesia misalnya kita mau main, mau apa, mau ngangkring, kita angkringan, ayo tinggal angkringan atau cari PKL pedagang kaki lima ya yang halal gitu juga banyak gitu. Saya kalau waktu dulu masih di Jogja bekerja, mau makan ke warung Mbak Yuni, wah saya jadi kangen Pak Saryono. Wah teman saya di kampus, kapan kita makan lagi ke warung pedes Mbak Yuni ya gitu. Itu kan di sini nggak ada gitu. Jadi kalaupun makan pun harus milih-milih gitu. Jadi di pinggir jalan pun oke, ada beberapa warung yang halal ya, cukup banyak warung Turki, Maroko tadi saya katakan. Tetapi kan tidak banyak tersedia juga dibandingkan di Indonesia. Kayak tadi kita cari PKL, kita ngangkring, kita mungkin warung Padang dan sebagainya, itu juga mudah kalau di Indonesia. Nah di sini pun itu yang membuat saya agak kangen gitu dan agak nggak betah gitu kalau dibandingkan di Indonesia. Yang kelima, ketidakteraturan ya. Ketidakteraturannya Indonesia itu ngangenin. Maksudnya gimana? Ya kalau di sini mayoritas teratur ya. Misalnya transportasi per menit itu jamnya tepat waktu. Entah itu naik tram atau entah itu naik kereta, itu pasti tepat waktu. Kemudian juga mereka kalau misalnya sarapan atau makan siang atau istirahat itu benar-benar efisien. Jadi misalnya jam 1 mulai, sudah mulai. Kita mau meeting jam 1 sudah benar-benar start. Disiplin orangnya. Kemudian juga secara umum peraturan-peraturan di sini juga orang-orang tertib gitu. Nah bukan berarti itu nggak bagus loh, itu bagus banget, khasnya negara maju. Cuman saya itu kok kadang kangen ya sama ketidakteraturannya Indonesia. Misalnya ada mak-mak rating kiri belok kanan, kemudian kalau kita kelewatan tokonya kita bisa putar balik lawan arah, ngelanggar-ngelanggar dikit gitu. Kemudian juga kalau misalnya ada janji agak santai gitu, makan siang agak molor-molor dikit, ya itu yang kadang itu bukan bagus loh. Saya nggak katakan itu bagus, cuman saya kangen dengan ketidakteraturannya Indonesia. Kadang teratur itu membuat kita kayak robot ya rasanya itu. Saya lihat negara semaju ini orang keluar jamnya disiplin, berangkat kerja disiplin, pulang disiplin, naik kereta dengan jam yang sama, kemudian makan dengan makanan yang sama, efisien, cepat dan sebagainya. Saya kemudian merasa sisi manusianya hilang gitu, karena saya itu kadang berpikir orang-orang sini apa nggak bosen ya gitu dengan keteraturan-keteraturan kayak robot ini. Jadi kadang saya kangen Indonesia di sisi itu gitu. Jadi bukan berarti jelek, tapi itu ngangenin. Indonesia memang ngangenin.
Itu dari saya, apa yang saya rasakan itu tentu saja subjektif ya, nggak semuanya juga bisa merasakan yang saya alami gitu. Tapi itu sedikit gambaran dari saya yang membuat saya nggak betah di sini dan kadang kangen Indonesia. Gitu ya, Kak Ira. Ayo, kita pulang ya. Hah? Bilang cus dulu. Ini bagian dari syuting kan, cus? Cus.